Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, bersyukur kepada Allah. Memuja dan memuji Allah harus senantiasa menjadi slogan hidup seorang muslim. Apapun yang sedang kau hadapi, bagaimanapun kondisimu saat ini, hendaklah engkau senantiasa berbaik sangka kepada Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, kita melanjutkan kajian kita tentang doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya banyak permohonan. Kita memiliki beragam hajat dan kebutuhan. Tapi terkadang lisan kita kurang mampu untuk menguraikan apa yang berada di dalam hati kita. Atau terkadang keinginan kita, kemauan kita, hajat kita sesuatu yang remeh. Yang seharusnya seorang muslim itu memiliki cita-cita, angan-angan yang besar. Kenapa tidak? Allah Azza wa Jal berfirman, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, memohonlah kepada aku, pasti aku kabulkan. Tarik kita sampai ke hadis nomor 677. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Amr ibn Marzuq qala akhbarana Syu'bah qala haddatsana Thabit an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru an yad'u bihadha ad-du'a. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Qala Syu'bah fadzakartuhu liqatadah faqala kana Anas yad'u bihi wa lam yarfa'hu. Telah mengajarkan kepada kami Amr bin Marzuq, kata Imam Bukhari. Ia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah. Syu'bah berkata telah mengajarkan kepada kami Thabit. Thabit meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering atau banyak kali beliau berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Syu'bah menyebutkan hadis ini kepada Qatadah. Apa kata Qatadah? Iya, Anas juga berdoa dengan doa itu, tapi dia tidak menisbatkannya kepada Nabi SAW. Anas berdoa dengan doa ini dan Nabi SAW banyak berdoa dengan doa ini. Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini sering disebut doa sapu jagat. Yang terkadang kita membacanya di penghujung doa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu biasa menyisipkan doa ini di dalam doa-doa dia sebagaimana pernah kita bahas di beberapa hadis sebelum hadis ini. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat apa sih makna hasanah? Rabbana atau Allahumma Rabbana, ya Allah, wahai Rabb kami berikan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka.
Sebagian orang doanya, ya Allah, aku minta kekayaan, aku minta jabatan, aku minta ilmu, macam-macam. Ini doa pendek, tapi mencakup segala kebaikan yang ada dalam benak manusia dari kebaikan dunia. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan yang dimaksud dengan hasanah di dunia mencakup segala target duniawi dari afiah, dari kesehatan, rumah yang luas, istri, pasangan hidup yang baik, anak-anak yang berbakti, rizki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, kendaraan yang nyaman, sanjungan dan pujian, dan selain itu dari berbagai kebaikan dan kebahagiaan dunia yang semuanya masuk dalam al-hasanah fid dunya. Seorang muslim hendaklah mengisi waktunya. Kau punya banyak waktu luang, banyak waktu kosong, kadang-kala duduk-duduk, kadang-kala selonjoran, kadang-kala melihat ke langit, melihat ke jalanan, melihat ke pohon, melihat ke binatang piaraan yang kau miliki. Hendaklah engkau memperbanyak untuk membaca doa ini. Allahumma atina fid dunya hasanah. Kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya untuk menghormati kehidupan dunia yang kita memang sedang hidup di sana. Kita tidak boleh tertipu dengan kehidupan dunia ini. Tapi kita perlu dengan kebahagiaan di dunia, perlu kita. Tidak tercela seorang muslim untuk menjadi kaya, untuk memiliki rumah yang luas, untuk memiliki istri yang cantik, untuk memiliki mobil yang mewah, untuk memiliki perusahaan yang besar, tidak tercela. Selama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi memiliki banyak usaha. Ada yang punya kebun. Kebun berisi 1 juta tangkai atau 1 juta pohon kurma. Masya Allah. Ada yang memiliki seperti itu. Ada yang punya rumah yang luas, sahabat Nabi. Tidak tercela. Apakah hal itu tidak bertentangan dengan perintah untuk zuhud? Agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Nggak bermanfaat di akhirat, tinggalkan. Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Maka seorang muslim boleh kaya, tapi hendaklah dia zuhud dengan meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Apakah harta tidak penting untuk akhirat? Oh, penting di akhirat. Dengan sekarang disodakohkan. Membantu orang lain. Bagaimana kisah seorang yang suka mengutangin orang lain, mungkin kredit. Lalu dia berpesan kepada anak buahnya, "Idza laqita mu'siran fatajawaz anhu." Kalau engkau berjumpa dengan seorang yang enggak mampu untuk melunasin karena kesulitan hidupnya, maka maafkan dia. La'allallah an yatajawaz 'anna. Dengan harapan Allah memaafkan kita dan Allah memaafkan orang ini. Jadi ingat, bicara kehidupan dunia, ya kita hargai. Harta muslim itu dihormatin, dihargai, nggak boleh diambil. Mintalah kebaikan di dunia. Kisah tentang seorang sahabat yang waktu itu dikunjungi Nabi SAW dalam kondisi sakit yang udah parah. Bahkan disebutkan kondisinya seperti anak ayam yang sudah mau mati. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, "Hal da'autallaha bi syai'?" Apakah engkau berdoa memohon kepada Allah dengan sesuatu? Qala na'am. Aku berkata kepada Allah, "Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya." Ya Allah, hukuman yang hendak engkau berikan kepada aku di akhirat, aku meminta kepadamu agar disegerakan di dunia.
Apa kata Nabi SAW? Innaka la tutiqu dhalik. Engkau nggak akan mampu menerima hukuman Allah, nggak bakalan mampu, nggak bakalan kuat. Halla sa'altallah al-afiyah. Kenapa engkau tidak minta keselamatan sama Allah Azza wa Jalla? Kenapa engkau tidak berdoa? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya orang ini berdoa dengan doa itu dan Allah menyembuhkan. Jadi minta kebaikan di dunia dan minta kebaikan di akhirat. Kalau bicara kebaikan akhirat, beliau menyebutkan wa ammal hasanatu fil akhirah. Adapun kebaikan di akhirat, fa'alaha dukhulul jannah. Maka kebaikan di akhirat yang paling puncaknya adalah masuk surga dan yang mengikutinya. Dari perasaan aman, dari ketakutan hari itu, ketakutan di padang mahsyar ya. Peristiwa-peristiwa yang menegangkan, dimudahkannya hisab, timbangan, segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan akhirat. Adapun diselamatkan dari azab neraka, ini menuntut agar dimudahkan bagi dia sebab-sebab di dunia yang menyebabkan dia terhindar dari api neraka. Terhindar dari perbuatan dosa, meninggalkan syubhat-syubhat. Dan juga tatkala kita mengatakan waqina adzabannar, selamatkan kami, pelihara kami dari azab neraka, di sini kita memohon kepada Allah, ya Allah, kalau ternyata muncul dari kami perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa, maka maafkan kami dan selamatkan kami dari api neraka. Jadi waqina adzabannar mengandung makna kita meminta kepada Allah Jalla Jalaluh agar dihindarkan dari jalan-jalan kemaksiatan. Dan agar kalau kita mungkin terjebak dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, Allah memaafkan kita, yang dengan maaf Allah kita diselamatkan dari api neraka. Ahibati fillah, ada ungkapan sebagian orang yang dia mengatakan, aku ini beribadah bukan karena mengharapkan surga dan bukan pula takut dari api neraka. Terus, ya aku beribadah karena cinta sama Allah SWT. Nah, kita beribadah harus karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi perasaan cinta nggak cukup. Perasaan cinta kepada Allah harus berbalut harapan dan berbalut juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya jalan yang ditempuh menuju kepada Allah adalah jalannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan ternyata yang banyak dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, dan minta diselamatkan dari api neraka. Kemudian kisah Mu'adz bin Jabal. Tatkala dia sholat di masjid kampungnya membaca surah Al-Baqarah, kemudian menyebabkan polemik sehingga salah satu dari jamaah memisahkan diri. Lalu terjadi keributan antara Mu'adz sama orang tersebut. Akhirnya orang itu dipanggil sama Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, aku ini nggak macam-macam Nabi SAW. Aku hanya meminta kepada Allah dalam doaku, Allahumma adkhilnil jannah wa'afini minan nar. Ya Allah, masukkan aku ke surga dan selamatkan aku dari api neraka. Itu aja yang aku pinta. Wala adri ma dandanatuka wala dandanata Mu'adz. Aku tuh nggak tahu gimana caramu, ya ajaran Mu'adz, keinginan Mu'adz ini apa sih, aku nggak tahu. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, haulaha nudandin. Di sekitar itu kita juga berputar.
meminta surga, minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan minta diselamatkan dari api neraka. Dan Anas membaca doa ini. Antum baca enggak? Baca, Ustaz. Kalau ingat. Membaca juga kadangkala tidak sambil menghayati apa yang keluar dari lisan kita. Barakallahu fikum. Tapi di hadis selanjutnya, nomor 678. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Musa, qala haddatsana Hammad, yakni Ibn Salamah, an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha, an Sa'id ibn Yasar, an Abi Hurairah, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hammad ibn Salamah, dia meriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, dia meriwayatkan dari Sa'id bin Yasar, Sa'id bin Yasar meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillah wa a'udzubika an adrima au udlam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kesedikitan, dari kehinaan, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat zalim atau dizalimin orang. 5 yang diminta Nabi SAW. Coba kita lihat. Beliau mengatakan, ya Allah, aku berlindung aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Kefakiran. Apa maksudnya kefakiran? Kalau bicara kefakiran, kita semua fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang Maha Kaya. Kata Allah, antumul fuqara ilallah. Kalian itu semua fakir, butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah tabaraka ta'ala. Baik, makna fakir yang kedua, ya tidak memiliki barang. Tidak memiliki yang bisa memenuhi kebutuhannya. Kita lihat Allah Azza wa Jal berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir. Yang seperti apa? Tadi orang-orang fakir yang nggak punya harta benda, yang tidak memiliki kecukupan untuk kehidupan dia. Adapun makna fakir yang ketiga adalah kerakusan kepada dunia. Rakus. Ambisi duniawi. Ini juga fakir. Namun fakir ini lawan katanya adalah kaya jiwa. Karena tidak sedikit orang-orang kalau melihat kepada fakir yang kedua, dia tidak dikatakan fakir. Dia orang kaya. Dia memiliki segala kecukupan untuk kebutuhan hidupnya. Tapi kalau melihat dari yang ketiga, dia fakir. Rakus sama dunia. Nggak pernah puas. Dan Nabi SAW ketika berbincang tentang kekayaan, beliau menyebutkan kekayaan yang sebenarnya itu bukan dengan banyaknya harta benda lah. Karena dalam pandangan banyak manusia, kalau bicara orang terkaya di dunia, ya Jeff Bezos mungkin. Ada lagi orang India, ada lagi siapa, Jack Ma atau siapa. Dia akan berpikir itu orang kaya. Orang kaya yang sebenarnya yang kaya jiwanya. Laisal ghina an kathratil ard walakinal ghina ghina nafas. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Sehingga tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta perlindungan dari kefakiran, beliau minta perlindungan sejatinya dari kerakusan. Ambisius. Yang ada dalam benaknya uang. Uang dan uang.
Udah dapat uang, bagaimana uang yang didapatnya berubah menjadi lebih banyak. Dapat 100 juta, ingin berubah jadi 1 miliar. 1 miliar ingin berubah jadi 10 miliar. 10 miliar ingin berubah menjadi 1 triliun. Setelah engkau punya 1 triliun, cukup? Nggak cukup. Mau buat apa? Karena engkau tetap fakir. Maka Nabi SAW berlindung dari kefakiran. Dan berlindung dari juga mungkin dari kurangnya harta. Sedikitnya harta benda ya yang kadangkala membuat orang jadi nggak bersyukur. Kondisi pandemi ini banyak orang-orang yang kekurangan harta yang menyebabkan akhirnya nggak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Maka Nabi berlindung dari kefakiran yang mengantarkan kepada kekufuran. Nggak mensyukuri nikmat Allah SWT. Ada sebuah hadis yang dhaif sebenarnya, yang mungkin beberapa penceramah kadangkala menyinggung hadis ini. Hadis itu berbunyi, kadal faqru an yakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu mengantarkan kepada kekufuran. Iya. Bukan kefakiran harta, tapi kefakiran jiwa. Biasanya ada orang miskin, fakir jiwanya juga, sehingga mudah menjual agamanya. Tapi ingat hadis tadi dhaif. Tapi kefakiran bisa jadi kefakiran jiwa. Ada orang-orang yang menawarkan agamanya untuk dibeli, asalkan dia dapat uang. Dia siap menjual agamanya. Ini orang-orang yang fakir jiwa. Maka kita perlu meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal agar kita tidak diperbudak dengan dunia ini, agar kita tidak menjadi orang yang dalam pandangan manusia kaya, tapi dalam pandangan diri kita sendiri kita fakir. Orang mungkin melihat kita, oh naik mobil yang bagus, naik motor yang bagus, punya rumah yang bagus. Orang memandang kita kaya, kita memandang diri kita sendiri fakir. Udah punya ini kepingin ini, punya ini kepingin ini. Terus. Nggak ada selesainya. Lau utiya ibnu Adam wadiyan min dhahab. Andai kata anak manusia dikasih 1 lembah isinya emas. Emas semuanya. Bertumpukan emas 1 lembah tersebut. Kita dapat emas 1 ton aja jamaah. Jadi orang kaya antum. Ini 1 lembah isinya emas. Apakah antum jadi kaya? Ya, ada yang jadi kaya, ada yang tetap miskin. Ada yang ingin 2. Dikasih 1 lembah emas, mungkin sudah puluhan, bahkan ratusan ton isinya, engkau masih ingin kedua. Kasih 2, kepingin 3. Maka Nabi berlindung dari kefakiran yang seperti ini. Dan kefakiran harta yang menyebabkan terhina akhirnya. Tidak menerima takdir Allah Azza wa Jal. Kufur kepada nikmat yang Allah berikan. Maka buat teman-teman nih, buat kaum muslimin yang mungkin melihat resesi sudah di depan mata, kondisi ekonomi dia sulit, ingat, bikin hatimu kaya. Sekarang nih, orang kan kadang-kadang berpikir, oh sebelum krisis ekonomi, sebelum resesi, bagaimana kita menyimpan sesuatu, sehingga sesuatu itu bisa kalau kita perlukan, kita punya. Nah, engkau menabung boleh, nggak dilarang. Tapi engkau tabung nih, doa-doa Nabi SAW. Engkau pupuk keimananmu. Sehingga tatkala terjadi apa yang tidak diinginkan, engkau tetap kaya raya. Keluargamu tetap kaya. Dan tidak kekurangan apa. Karena engkau memiliki hati yang menerima. Dan engkau telah diselamatkan dari Allah, dilindungi dari kefakiran. Fakir jiwa. Dan fakir harta. Kemudian beliau berlindung dari minal qillah, dari kesedikitan. Sedikit apa? Sedikit harta benda. Jamaah, dunia dan isinya ini qalil. Dunia ini semuanya sedikit gitu loh. Kalau engkau memiliki harta 5.000 triliun, itu tetap sedikit. Wa mal hayatud dunya wa ma amal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Sedikit. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat.
Tapi masalahnya kita membandingkan dengan kehidupan fulan. Kita lupa ketika fulan pergi ke akhirat, meninggal dunia, ternyata kekayaan dia nggak ada yang dia bawa. Ditinggal semuanya. Maka berlindung dari kesedikitan, disebutkan kesedikitan di sini adalah al-qillah fi abwabil bir wa khisal khair. Kesedikitan di dalam diri kita dari sifat-sifat baik. Dari perilaku yang mulia. Ya. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak. Kadangkala kita nih, ya Allah, kalau bercermin, menghisap diri kita jadi tahu, ya Allah, kebaikan ana nih apa nih? Apa kebaikan ana kepada diri ana, kebaikan ana kepada keluarga ana, kebaikan ana kepada masyarakat? Apa manfaat yang telah ana berikan kepada negeriku, kepada bangsaku? Atau selama ini yang terjadi, engkau berusaha untuk memperkaya dirimu, mengambil manfaat untuk dirimu, bukan memberikan manfaat, bukan memperkaya bangsa dan negerinya, tapi memperkaya diri dan keluarganya. Ada orang-orang yang, ya Allah, kebaikan di diri dia itu sangat dikit. Kalaupun ada, ya untuk kebaikan dia sendiri. Maka kita berlindung kepada Allah SWT dari al-qillah, kesedikitan. Dari sifat-sifat yang mulia, dari perilaku-perilaku yang baik, atau kesedikitan yang menyebabkan kita jadi terhina karena butuh sama manusia. Maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal agar kita dijauhkan dari kehinaan sehingga kita minta-minta sama orang. Yang ketiga, wadzillah. Berlindung kepada Allah dari kehinaan. Kalau bicara hina di depan manusia, di mana tidak dihargai. Dan kehinaan ini juga salah satu penyebabnya adalah dosa. Kalau bicara hina, kita berlindung kepada Allah dari kehinaan yang disebabkan dengan dosa-dosa kita. Dan doa ini mengandung permohonan kepada Allah agar kita diselamatkan dari perbuatan-perbuatan dosa, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang berakhir dengan kehinaan yang diterima oleh pelaku dosa tersebut. Bukan berpikir kehinaan karena miskin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang kehinaan yang menimpa umat Islam. Apa kata beliau? Alaihi salatu wassalam. Idza tabaya'tum bil'inah wa raditum biz-zara' wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad. Kalau kalian melakukan akad jual beli dengan sistem riba yang terselubung, akadnya, sistemnya sudah riba. Ini orang-orang kaya nih jamaah. Kalian sudah memiliki kebun-kebun, merasa nikmat dengan peternakannya. Orang sukses, punya peternakan, punya kebun, punya villa, dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Apa yang akan terjadi? Sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Kalian jadi hina. Walaupun punya kekayaan. Hina kalian. Kalian mau punya minyak, mau punya kebun, mau punya apa saja. Dari jenis-jenis kekayaan yang Allah berikan, tapi kalian akan ditimpa kehinaan. Tatkala kalian melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Di antaranya riba. Dia terpedaya dengan dunia yang dia kumpulkan. Meninggalkan perjuangan di jalan Allah. Karena perjuangan hanya akan mengurangi harta. Bahkan mungkin melayangkan jiwa. Namun dampak dari hal itu, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian.
Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu. Kehinaan itu akan ditimpakan kepada kalian. Musuh-musuh akan menguasai kalian. Yang tidak akan dicabut kehinaan itu. Nggak akan dicabut. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka kita berlindung kepada Allah dari kehinaan ini. Tatkala orang ambisinya duniawi, yang di benaknya dunia, dia siap menghinakan dirinya untuk mendapatkan harta. Pelacur-pelacur yang kita lihat, dia jualan apa sih? Jualan kemaluan dia. Menghinakan diri. Seharusnya dia menjadi seorang wanita yang dipanggil ibu oleh anaknya, yang dimuliakan oleh anggota keluarganya. Dia sebagai istri yang dimuliakan oleh suaminya, yang suaminya bertanggung jawab memberikan nafkah kepada dia, tapi gara-gara dosa dia jadi hina. Mengatakan PSK, pekerja seks komersil, kau benar-benar menghinakan diri. Wallahi jamaah, dosa ini membuat hina. Ambisi dunia membuat hina. Lalu beliau berdoa, wa a'udzubika an adzlima au udzlama. Aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku berbuat kezaliman. Kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mengambil hak orang lain. Menuduh orang lain. Membuli orang lain. Memukul orang lain. Kita lihat sekarang yang namanya kezaliman. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita melihatnya. Dengan adanya media sekarang. Maka engkau sebagai seorang muslim, berlindung kepada Allah, jangan sampai kau melakukan kezaliman. Au udzlam, dan jangan sampai pula aku dizalimin. Ada orang-orang yang akhirnya dizalimin sama orang lain karena dia tidak bisa membela dirinya. Tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kehormatan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menzalimin dan tidak zalimin. Kalau kita melihat 5 hal, Nabi berlindung dari kefakiran, fakir jiwa yang lebih utama, sedikitnya sifat-sifat baik pada diri kita, kehinaan yang disebabkan karena dosa sehingga kita butuh sama orang lain, menzalimin orang lain, atau yang kelima, dizalimin. Di sini sejatinya karena orang kalau tertimpa 5 perkara ini, biasanya dia akan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dia akhirnya sibuk dengan sesuatu yang akhirnya akan dia tinggalkan. Barakallahu fikum. Ini doa Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di hadis nomor 679. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Abi Bakar. Qala haddatsana Mu'tamir. An Layth, an Thabit ibn Ajlan, an Abi Abdurrahman, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bidu'ain katsirin la nahfadhuhu faqulna da'awta bidu'ain la nahfadhuhu فقال سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله لكم اللهم إنا نسألك ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله أو كما قال. Hadis ini secara sanadnya dhaif. Di mana
Abu Umamah meriwayatkan bahwa suatu hari kita duduk di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi berdoa dengan doa yang banyak, yang kami tidak menghafalnya. Maka kami pun berkata kepada beliau, engkau berdoa dengan doa yang kami tidak dapat menghafalnya. Lalu beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku kabarin tentang doa yang mengumpulkan semua yang tadi udah kita baca. Lalu beliau mengatakan, Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon kepadamu, mimma sa'alaka nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diminta oleh nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasta'idzuka, dan kami berlindung kepadamu, minta perlindungan kepadamu, mimma sta'adzaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang nabimu berlindung kepadamu. Ya Allah, kepada Engkau lah tempat meminta perlindungan, dan hanya kepadamu kami menyampaikan, dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah SWT. Hadis ini dhaif, jemaah. Namun hadis yang sahih mirip dengan yang baru saja kita baca. Namun hadis itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW mengajarkan dia doa ini. Ini doa diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikannya kepada para sahabat. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi, ajilihi wa ajilihi, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan semuanya, yang segera dan yang akan datang, yang segera dan yang tertunda. Apa yang aku ketahui darinya dan yang aku nggak tahu. Wa a'udzubika minasyarri kullihi, ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan semuanya. Dari kejahatan, dari keburukan kullihi, yang segera dan yang tertunda. Yang aku tahu dan yang aku nggak tahu juga. Karena manusia ilmunya terbatas. Kadangkala dia mengira sesuatu baik padahal buruk. Solusinya apa? Ya berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diselamatkan, dilindungi dari segala keburukan yang sekarang dan yang akan datang. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan yang telah dipinta oleh hambamu, oleh nabimu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuk. Dan aku meminta perlindungan kepadamu dari keburukan yang Nabi Muhammad, hambamu, nabimu itu meminta perlindungan dari keburukan itu. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan semua yang mendekatkan ke surga, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka dan segala yang mendekatkan ke neraka, baik itu ucapan atau amalan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Dan aku memohon kepadamu agar kau menjadikan semua ketentuanmu itu baik buat aku. Semua ketentuanmu untukku itu baik. Subhanallah, ini doa diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di sini disebutkan hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Doa ini jamaah adalah termasuk doa yang dianjurkan untuk dibaca oleh muslim. Karena doa ini kata-katanya tidak panjang, tapi isinya mengandung segala kebaikan. Tapi kalau bicara orang berdoa meminta perlindungan dari satu hal, satu perkara, boleh. Meminta kebaikan satu kebaikan, tafadhol.
Tapi kenapa kita tidak meminta semua kebaikan? Di sini disebutkan as'aluka minal khairi kullihi. Aku meminta kepadamu dari segala kebaikan semuanya. Dari kebaikan semuanya, semuanya pokoknya. Yang aku tahu, yang aku nggak tahu, yang sekarang, yang akan datang, wallahi aku minta sama Allah SWT. Masa nggak mau minta sama Allah SWT? Ketika Allah Jalla Jalaluh membuka pintunya agar kita memohon, maka mintalah yang banyak sekali. Kalau engkau dikasih permintaan 2, 3, 4, maka kita tentunya akan memohon sesuatu yang banyak. Dan doa ini diajarkan oleh Nabi SAW, yang seharusnya seorang muslim itu ya membacanya. Kapan dibacanya? Silahkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia biasa membaca doa meminta segala kebaikan itu setelah tasyahud, sebelum salam. Dan beliau mengajarkan hal itu kepada orang-orang. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan waqad warada fima yuqal ba'da at-tashahhud akhbar min ahsaniha ma rawahu Sa'id bin Mansur wa Abu Bakar bin Abi Shaybah min tariqi Umair bin Sa'ad qala kana Abdullah yani Ibn Mas'ud yu'allimuna at-tashahhud fi as-salah. Nih, adapun termasuk berita-berita tentang yang dibaca setelah tasyahud, di antaranya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan bahwa kata Umair ibn Sa'ad, kana Abdullah yu'allimuna at-tasyahhud fi shalah. Abdullah bin Mas'ud ini mengajarkan kepada kami bagaimana tasyahud di dalam salat. Thumma yaqul, kemudian dia berkata, idza faragha ahadukum min at-tasyahhud, apabila seseorang di antara kalian telah selesai dari tasyahud, falyaqul, hendaklah dia berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'ibaduka as-salihun wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'ibaduka as-salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Qala wa yaqul Ibnu Mas'ud lam yad'u nabiyyun wala salihun bi syai'in illa dakhala fi hadha ad-du'a. Setelah tasyahud baca doa ini. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan semuanya yang aku ketahui dan aku yang tidak ketahui. Dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang aku mengetahuinya yang aku juga nggak tahu. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari segala kebaikan yang pernah dipinta oleh hamba-hambamu yang soleh. Segala kebaikan yang dipinta oleh hamba-hambamu yang soleh. Dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang hamba-hamba yang solehmu itu berlindung dari hal itu. Lalu mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Apa kata Ibnu Mas'ud? Walam yad'u nabiyyun. Tidak ada seorang nabi atau orang soleh yang berdoa dengan sesuatu kebaikan melainkan masuk dalam doa ini. Kita minta yang diminta oleh nabi-nabi sama orang-orang soleh. Jadi doa ini cukup dibaca muslim menggantikan doa-doa yang lainnya. Tapi kalau dia mau baca doa-doa yang lainnya silahkan. Namun kalau engkau mungkin ya ada orang-orang yang udah tua, yang udah capek mau baca panjang-panjang doanya, maka doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam salat setelah tasyahud termasuk doa-doa yang agung yang seharusnya seorang muslim itu bersungguh-sungguh untuk untuk memiliki doa-doa yang doa-doa yang manjur lah. Doa-doa yang dikit dia hafal, dia selalu membacanya, insya Allah apa yang dia pinta Allah berikan.
Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis nomor 680. Qala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Laits an Yazid ibn al-Had an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatin nar. Di sini disebutkan bahwa telah mengajarkan kepada Imam Bukhari Yahya bin Bukair, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Laits, dia meriwayatkan dari Yazid ibnul Had, dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr ibn al-As, qala, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW berkata, Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, aku berlindung kepadamu dari fitnahnya Dajjal, wa a'udzubika min fitnatin nar, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka. Yakni dari perkara-perkara, ujian-ujian, sebab-sebab yang mengantarkan ke neraka. Karena kita tahu surga itu dipagari dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Orang itu kalau ditawarin iming-iming yang besar tapi sulit, males dia. Tapi kalau ditawari keenakan tapi bahaya, dia akan berpikir, oh nanti mungkin bisa dikendalikan. Maka kita berlindung kepada Allah dari fitnah neraka. Karena jalan menuju neraka itu penuh dengan fitnah, menggoda. Huffatin nar bisyahawat. Neraka itu dipagari dengan syahwat-syahwat. Dengan semua yang diinginkan oleh manusia. Oleh karena itu, tatkala terjadi kiamat, Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah katakan ketika terjadi kiamat, hari itu manusia akan mengingat, ingat dia dengan dosa-dosanya, ingat dia dengan segala perbuatannya, ingat dia dengan hakikat kehidupan yang sangat sebentar, yang tahu-tahu dia sudah berada di alam akhirat. Ditampakkan kepada dia neraka buat orang-orang yang memang sudah waktunya masuk neraka. Maka Allah katakan, adapun orang yang melampaui batas dan mementingkan kehidupan dunia, maka neraka tempat dia. Jadi jalan menuju neraka ini penuh dengan fitnah. Enak, nyaman, lezat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan persidangan di hadapan Rabb-nya, dia akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk disidang. Dan dalam kehidupan dia menjaga hawa nafsunya untuk tidak brutal. Punya keinginan-keinginan nafsunya. Kepingin ini, kepingin, tapi dia tahan. Karena dia tahu itu fitnah buat dia. Kehidupan ini ujian. Maka bagi orang ini, surga tempat. Setelah perjuangan. Jadi yang masuk neraka itu nyaman-nyaman aja menuju ke neraka. Yang mau masuk ke surga itu perlu perjuangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang-orang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Baik, barakallahu fikum. Kemudian di sini disebutkan oleh Imam Bukhari, haddatsana Ahmad bin Yunus. Qala haddatsana Abu Bakar.
An Nusair bin Abil Ash'ath, an Atha' bin Sa'ib, an Sa'id, qala kana Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair. Qala kana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fih wa akhluf alayya kulla ghaibatin bi khairin. Nah, ini sanadnya dhaif sebenarnya. Riwayat tentang doanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana Sa'id bin Jubair mengatakan di antara doa yang dibaca oleh Abdullah bin Abbas, dia mengatakan, Ya Allah, buat aku qanaah, buat aku puas, buat diriku menerima dengan apa yang kau rizkikan kepada aku. Ini bicara qanaah. Kita itu minta rizki sama Allah SWT, tapi kita juga minta agar kita menerima rizki yang Allah berikan dengan hati yang lapang. Bukan dengan ya mencaci maki. Ada orang yang kalau dikasih rizki, kasih sesuatu sama suaminya, istri, anak-anak, kadang-kala kawan, ini itu, gak ada puasnya. Berapapun gaji yang dia terima, dia akan menuntut lebih dari itu. Ada suami yang udah capek, lelah, pulang bawa duit sedikit, dicela. Bawa duit banyak, kurang. Maka berdoa Abdullah bin Abbas agar dikasih qanaah dengan apa yang Allah berikan, lalu berikan berkah di dalamnya. Iya. Yang pertama, bagaimana jiwa kita menghadapi rizki ini, menerima. Yang kedua, minta supaya yang dapat ini berkah. Berkah itu kebaikan yang tetap dan numbuh, jemaah. Nggak cepat habis, manfaat buat keluarga. Dan gantikan buat aku segala sesuatu yang pergi, yang hilang dari aku dengan kebaikan. Ya, kadang-kala anak meninggal, harta hilang, kita minta ganti sama Allah SWT supaya dikasih ganti yang lebih baik. Namun sanad athar ini dhaif, akan tetapi ini sebuah doa yang boleh dibaca oleh seseorang yang ingin membacanya. Tapi kemudian Imam Bukhari di hadis nomor 682, beliau mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Warith an Abdul Aziz an Anas qala kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Di sini disebutkan bahwasanya Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musaddad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Warith dari Abdul Aziz dari Anas. Kalau tadi Thabit dari Anas, ini dari Abdul Aziz dari Anas bin Malik, dia berkata yang paling banyak dibaca dari doa Nabi SAW adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, seperti yang tadi sudah kita bahas. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke hadis nomor 683. Ini berkaitan dengan doa Nabi SAW yang juga sering dibaca oleh Rasulullah SAW, namun yang jelas sebagai wawasan buat kita bersama. Doa yang paling mulia adalah doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Doa yang paling ringkas, mengandung makna yang luas, adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena Allah Jalla Jalaluh telah memberikan kepada Nabi kita sebagai sebuah keistimewaan beliau adalah jawami'ul kalim. Adalah ucapan-ucapan kalimat-kalimat yang pendek tapi mengandung makna yang luas. Sehingga kalau ada yang berpikir, ana buat doa ini lebih ringkas, engkau tidak akan mendapatkan. Kecuali dari doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tugas seorang mukmin adalah menjadikan nabinya sebagai panutan. Engkau dapat doa dari fulan, na'am. Tapi engkau dapat doa dari Nabi SAW, itu yang harus kita berpegang teguh dan mengamalkan. Karena terkadang kita lebih suka dikasih doa sama orang-orang yang kalau ditanya, dari mana doanya? Wallahu a'lam, ana dikasih tahu fulan. Fulan dikasih tahu siapa? Wallahu a'lam, nggak tahu. Terus kalau tadi doa yang kita baca dari siapa? Dari Nabi SAW. Imam Bukhari meriwayatkannya. Dari gurunya, dari guru-gurunya, dari guru-guru-gurunya, dari sahabat Nabi SAW.
lalu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jamaah, jangan meremehkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dibaca oleh beliau hanya dengan dalih, oh semua orang tahu doa itu, Ustaz. Aku ingin doa yang orang sedunia nggak tahu. Di mana? Nabi SAW ingin mengajarkan ilmu yang diketahui oleh semua orang di dunia ini, sehingga mereka mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam bisawab. Dan ingat, doa meminta kebaikan di dunia, minta keselamatan dari penyakit, dari bala, dari musibah, dari segala hal yang mungkin aja menimpa kita, itu masuk dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya. Masuk di sana pula kita meminta diselamatkan dari corona, dari COVID-19 ini, dari dampak politiknya, dampak ekonominya, sosialnya, macam-macam. Itu terkandung dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke teman-teman di studio Raja Pusat. Tafadhal. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad yang telah sampai pada hadis ke-682. Dan untuk selanjutnya, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Baik, untuk pertanyaan pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Tangerang. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah berdoa melihat catatan Ustadz karena belum hafal? Dan bolehkah dibaca dalam sholat Ustadz? Ya, ini membaca surat Al-Baqarah ayat terakhir karena di sana ada doanya. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Kalau bicara apakah boleh kita berdoa dengan membaca catatan kita? Boleh. Karena sejatinya doa itu permohonan. Memang permohonan itu seharusnya dari hati kita, kemudian muncul di lisan kita. Kalau antum mau berdoa dengan catatan, dibaca dulu catatan tersebut. Artinya difahami, dimaknai, sehingga tatkala antum berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka antum sudah dalam kondisi fokus dengan apa yang antum minta. Bukan akhirnya antum membaca doa tersebut lalu antum cari-cari artinya, akhirnya hilang kekhusyuan dari diri antum. Maka seorang muslim ketika hendak berdoa memohon kepada Allah, baik itu di dalam sholatnya atau di luar sholatnya, hendaklah dia mempersiapkan diri. Kalau dia mau baca, doanya di depan dia, kemudian dia di tasyahud dia membaca, nggak ada masalah insya Allah. Adapun kalau pertanyaannya membaca doa yang berada di akhir dari surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Doa sampai akhir itu, kalau ini dibaca sebagai doa silahkan. Tapi kita tahu di sholat itu ada larangan membaca Al-Quranul Karim, yaitu ketika ruku dan ketika sujud. Kita nggak boleh baca ayat Al-Quran pada waktu itu. Akan tetapi kalau engkau membaca ayat itu sebagai sebuah doa, bukan dengan niatan membaca Al-Quranul Karim. Apa bedanya? Kalau orang niat baca Quran, dia niat dapat pahala double. Pahala doanya dan pahala huruf-huruf dari ayat yang dia baca. Ini nggak boleh. Karena dilarang oleh Nabi SAW untuk membaca Al-Quran ketika ruku atau sujud. Tapi ketika engkau membaca di akhir tasyahud, engkau membaca doa tersebut, nggak ada masalah. Permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kami persilahkan penanya melalui line telepon, dan tidak lupa kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radio monitornya. Silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Nur di Riau, Piris. Baik, silahkan Ibu Nur. Ya, terima kasih.
eh, ketika kita di malam hari merasa begitu khusyuk untuk meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di waktu siang hari kita masih tergelincir dengan dosa-dosa yang kita entah disengaja ataupun tidak ada. Itu bagaimana Ustaz kita menyikapinya? Padahal kita telah minta ampun malam hari dan siang hari masih tergelincir juga. Bagaimana kita untuk menghindarkan semua maksiat yang ada itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Naam, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Kita diperintahkan untuk bertakwa, untuk menjaga diri dari perbuatan dosa, untuk senantiasa melaksanakan ketaatan. Itu dimanapun kita berada. Pagi, petang, di rumah, di kantor, di tempat kerja, di lapangan, di jalanan. Tapi manusia ini makhluk yang sudah ditakdirkan berbuat dosa. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau lam tudhnibu, la dhahaballahu bikum, wa la jaa'a biqaumin akharin yudhnibun, fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum." Andai kata kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menghilangkan kalian, akan mengusir kalian, dan Allah akan datangkan generasi yang lainnya yang mereka berbuat dosa, lalu mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Di antara hikmah perbuatan dosa ini, manusia itu jadi nggak sok suci. Manusia itu tidak ujub. Orang kalau nggak pernah berbuat dosa, bahaya. Dia akan merasa dirinya suci, terjaga, ini itu. Akhirnya jadi dosa buat dia. Ujub itu dosa. Sehingga dosa ini di antara hikmahnya adalah membuat orang itu jadi takut sama Allah, ya. Sadar diri, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau engkau berbuat dosa, ikuti dengan perbuatan kebajikan. Itu akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Maka tatkala dikatakan di malam hari dia bertobat, dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, di siang hari kembali berbuat dosa, maka dia hendaklah bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar." Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh membentangkan tangannya, membuka tangannya di malam hari agar pelaku-pelaku dosa di siang hari bertobat kepada Allah SWT. Dibukain pintu, dibentangkan tangan Allah SWT. Kesempatan itu diberikan kepada pelaku dosa di siang hari untuk bertobat di malam hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk memberikan kesempatan kepada pelaku-pelaku dosa di malam hari untuk bertobat. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari arah barat. Seperti itu Allah membuka pintu taubat. Jadi tatkala engkau merasa, ya ana malam Ustaz tobat, siang berbuat dosa lagi, ya udah tobat lagi. Tapi jangan meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ditakutkan orang-orang yang berbiasa terbuat dosa, kadangkala berbuat dosanya serius, tobatnya nggak serius. Maka hendaklah ibu yang bertanya tadi, tobatnya itu dibenerin. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Dan selama matahari belum terbit dari arah barat, maka kesempatan untuk bertobat tetap dibuka. Dan Nabi SAW juga bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharrir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menerima taubat hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan.
Jadi jangan putus asa, tapi jangan juga meremehkan. Malam hari gunakan untuk bertobat kepada Allah SWT. Siang hari gunakan untuk menghindari dari dosa-dosa yang telah biasa dikerjakan. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya setiap sholat berdoa selamat. Namun di rumah saya cekcok terus. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Dari seorang bapak di Prabu Mulih Ustadz. Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Nah jamaah, kita tahu apa sih yang membuat percekcokan terjadi. Di antara penyebab terjadinya percekcokan itu adalah lisan yang kurang terjaga. Jadi kalau di rumah akhirnya cekcok terus, kalau di luar rindu, tapi kalau sudah sampai rumah ribut ya. Hendaklah seorang muslim itu berusaha melihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Kekurangan ada untuk dimaklumi, kekurangan untuk diperbaiki, yang kecil tidak untuk dibesar-besarkan. Yang besar tidak untuk dihancurkan. Tapi bagaimana yang besar diperkecil, jangan sampai yang besar, kalau ada masalah besar, jangan sampai itu membuat rumah ini menjadi boom, hancur. Kemudian kalau ada perkara kecil, berusaha untuk ditutupi dan dihindari. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Katakan kepada hamba-hambaku, agar mereka mengatakan ucapan yang terbaik. Pilih kata-kata kalau mau bicara. Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Syaitan itu berusaha agar terjadi percekcokan, agar terjadi perselisihan yang membuat hati jadi kotor, yang akhirnya membuat terjadi kebencian, permusuhan, silaturahim jadi putus. Itu yang dilakukan syaitan. Sarananya syaitan apa? Lisan. Maka agar terhindar dari percekcokan itu, ya ketika pulang ke rumah, menjaga lisan. Lihat kepada kelebihan. Semua punya kekurangan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kami persilahkan penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari hamba Allah di Bandar Lampung. Baik, silakan Bapak. Ya ini yang saya mau tanyakan ini Pak ya, tentang sholat qiyamul lail ya. Apakah kita... Mohon maaf Bapak, tampaknya televisinya mohon dikecilkan terlebih dahulu karena terjadi feedback sehingga suara jadi terdengar kurang jelas. Ya. Baik, silakan Bapak. Ya, apakah kita setiap salam 2 rakaat itu kita harus menggeser sajadah kita, ya, atau ya tetap begitu ya? Ya. Kalau kita mengerjakan sholat qiyamul lail 11 rakaat sampai ya. Baik. Itu saja Bapak. Ya. Nah, terus yang kedua ya, apakah kita bisa berzikir, membaca zikir sholat wajib itu di dalam sholat sunnah qiyamul lail, Pak ya? Baik. Nah, itu aja Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau tadi ditanyakan tentang masalah sholat malam, apakah ketika sholat malam ya, kita itu dianjurkan untuk berpindah dari tempat sholat ke tempat selanjutnya. Pemain sholat di sini, nanti rakaat
selanjutnya di tempat ini, rakaat selanjutnya di tempat ini. Kalau untuk sholat malam tidak. Untuk sholat sunnah pun sebenarnya yang ada anjuran berpindah itu adalah dari sholat fardu ke sholat sunnah. Jadi ketika sholat fardu, mau sholat sunnah, pindah dari tempatnya. Tapi kalau engkau sudah sholat sunnah di tempat itu, ya sholat, nggak ada masalah di tempat itu. Jadi di antara hikmahnya adalah untuk membedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Jadi terpisah sholat tersebut dengan adanya perpindahan tempat. Dan tempat sholat kita memang kelak akan menjadi saksi buat kita pada hari kiamat. Jadi kalau Bapak sholat malam, sebagaimana Nabi SAW ketika sholat malam, ya udah di tempat itu Rasulullah SAW. Juga kalau kita lihat para sahabat ketika sholat taraweh bersama Nabi SAW, mereka tidak setiap 2 rakaat berpindah-pindah, enggak. Ya udah di tempat itu mereka sholat. Itu berkaitan dengan sholat malam. Kemudian kalau pertanyaan tadi, apakah zikir yang kita baca setelah sholat fardu itu dibaca setelah sholat malam, sholat sunnah? Enggak sebenarnya. Kenapa? Karena ada zikir-zikir yang lebih khusus untuk selesai sholat sunnah. Di antaranya memang ada 2 sholat sunnah yang disebutkan bahwa Nabi SAW membaca zikir khusus. Yang pertama setelah sholat malam, setelah sholat witir. Beliau itu membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Setelah itu mau berdoa, mau beristighfar, silahkan dibaca. Tapi memang tidak membaca zikir yang setelah sholat fardu. Seperti yang kita ketahui baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Tapi bebas mau membaca doa apa saja. Adapun setelah yang sholat sunnah yang kedua adalah bacaan setelah sholat duha. Ada hadis yang sering kita dengar ya, inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka. Namun ternyata itu tidak sahih. Sehingga ya kalau bicara doa, kita mau baca doa apa aja minta sama Allah silahkan. Tapi kita ingin membuat sebuah wirid menjadi khusus spesial untuk sholat duha, maka kita harus ada dalil yang sahih. Dan yang sahih, Nabi SAW membaca setelah sholat duha itu istighfar sebanyak 100 kali. Beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Beliau mengatakan, wahai Rabbku, ampuni aku, kasihi aku, sesungguhnya engkau maha pengasih dan maha penyayang. Baca itu 100 kali setelah sholat duha. Jadi bukan bacaan yang biasa kita baca setelah sholat. Jadi intinya tafadhal membaca, berdoa, memohon kepada Allah, bertasbih, beristighfar setelah sholat sunnah, bebas sebenarnya. Hanya ada 2 sholat tadi yang hadisnya sahih berkaitan dengan bacaan setelahnya. Itu sholat witir dan sholat duha. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya pertanyaan kembali melalui pesan singkat. Pertanyaan dari Bapak Suwandi di Bengkulu. Assalamualaikum Ustaz, apakah zikir pagi petang bersambung dengan wirid sholat atau harus dipisahkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Pertanyaan yang menarik ya. Berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Ingatlah nama Rabbmu itu di waktu pagi dan waktu petang. Kapan waktu pagi dimulai? Waktu pagi dimulai sejak terbitnya fajar. Itu sudah masuk waktu bukrah. Adapun waktu petang dimulai dengan ya waktu asar atau tenggelamnya matahari. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah bacaan zikir itu boleh dibaca bersambung dengan bacaan setelah sholat? Seperti setelah sholat subuh atau setelah sholat asar. Kalau bicara boleh aja. Tapi itu bukan zikir setelah sholat. Sehingga membacanya lebih luas. Kita bisa baca umpamanya jam 4 sore. Kita bisa baca yang subuh itu umpamanya jam 5 setelah sholat subuh.
atau setengah 6 ya. Yang penting bagaimana kita membacanya dalam kondisi masih pagi dan masih petang. Jadi kalau bicara disambung dengan bacaan zikir ba'da sholat, silahkan. Tapi itu bukan zikir ba'da sholat. Hanya kita membacanya. Karena kita di masjid habis sholat subuh ya, sebelum pulang. Setelah kita zikir setelah sholat, lalu kita meniatkan zikir waktu pagi. Yang tentu berbeda dengan zikir setelah sholat. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Firliana di Situbondo. Baik, silakan Ibu. Ini Ustadz, doa apa agar tidak lama-lama itu mengalami sakaratul maut itu Ustadz? Apakah ini ada tuntunan dari Nabi? Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Itu Ustadz, mohon pencerahan. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, kalau bicara doa yang mungkin kita sering membacanya atau mendengarnya, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Wallahu a'lam bissawab. Doa itu memang yang Anda ketahui bukan dari riwayat doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam, tapi secara makna boleh dibaca. Karena mengandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kebaikan di sana. Kalau bicara minta diringankan sakaratul maut, boleh seorang minta dimudahkan bagi dia sakaratul maut. Digampangkan buat dia, diringankan buat dia, boleh aja. Tapi wallahu a'lam bissawab, apakah ada doa dari Nabi alaihissalatu wassalam yang seperti itu? Tapi secara umum kita tahu Allah Azza wa Jalla mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, pasti aku kabulkan. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Dari hamba Allah ingin bertanya Ustaz, bagaimana dengan seorang anak Ustaz yang tidak mau berdoa padahal sudah diingatkan untuk orang tuanya Ustaz, padahal orang tuanya baru meninggal dunia? Mohon penjelasannya Ustaz. Subhanallah jemaah. Ya, ini pertanyaan yang menarik untuk dikaji. Kita sering mendengar tentang 3 amalan yang kalau manusia mati, 3 ini nggak terputus. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. Yang ketiga, doa anak soleh. Atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau tadi disebutkan ada anak yang nggak mau mendoakan orang tuanya. Apa penyebabnya? Coba dicari tahu. Seharusnya kan kita kalau punya anak banyak, harapannya banyak yang mendoakan. Itu kalau anaknya soleh. Anak yang nggak soleh, jangan doa buat orang tuanya. Buat diri sendiri aja dia nggak peduli. Maka kadang-kala ada pertanyaan mengatakan, Ustadz gimana kalau nggak punya anak Ustadz? Tapi dia ngasuh anak orang. Dia memberikan beasiswa kepada anak orang. Dia merawat anak yatim. Ya, kalau anak yatim itu mendoakan orang tua asuhnya, kalau itu anak angkat atau anak asuh mendoakan orang tuanya, maka Allah Azza wa Jal mendengarkan doa-doa tersebut. Jadi kalau sekarang nih anak tidak mau mendoakan orang tuanya, coba dicari tahu. Apa penyebabnya? Apakah dia memang bukan anak yang soleh? Atau anak itu menyimpan dendam kepada orang tuanya?
Kadang-kala ada anak yang memang nggak soleh, artinya dia nggak sholat, nggak ini, nggak itu. Tapi ada anak baik, namun dia pernah disakiti sama orang tuanya. Pernah dizalimin sama orang tuanya. Sehingga dia tidak mau mendoakan kebaikan buat orang tuanya. Memang kita tahu orang yang dizalimi itu doanya mustajab. Tapi seharusnya seorang anak yang dizalimin sama orang tuanya, ya dia maafkan orang tuanya. Lihat kepada kebaikan-kebaikan orang tuanya yang begitu banyaknya. Sehingga anak ini perlu diingatkan, oke lah bapakmu mungkin zalim dulu sama engkau ya. Mungkin dia pilih kasih, mungkin dia pernah memukulmu, pernah mengusirmu ini itu. Tapi ketahuilah bahwa engkau berada di dunia ini karena keberadaan kedua orang tuamu. Maka dengan seperti itu, ya semoga dia kemudian mau mendoakan orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Sunari dari Lubuk Linggau. Baik, silakan Bapak. Kita ini mau cerita sedikit, boleh kan? Dipersingkat Bapak. Oh, iya. Minta doanya sama Ustadz, mau bagaimana caranya lepas dari riba kan? Dari riba. Iya. Nah, itu aja kan. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Ya jamaah, ini minta doa supaya lepas dari riba. Jadi sebenarnya minta doa supaya lepas dari utang. Utang yang riba dan yang bukan riba. Kalau utang itu riba, kita tahu sambil berdoa minta dientas dari utang tersebut, kita beristighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla karena kita telah melanggar aturan Allah. Tapi kalau itu utang biasa, ya utang biasa itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ada yang boleh, ada yang seharusnya tidak dilakukan manusia. Apa doanya? Yang pertama, banyak-banyak istighfar buat riba ini. Jangan dianggap remeh. Bertobatlah kepada Allah. Yang kedua, doa yang diajarkan Nabi SAW, yang Ali mengajarkan kepada seorang tabi'in. Ketika dia nggak mampu lagi membayar hutang dan tanggungannya, maka Ali mengatakan kepada dia, Ala u'allimuka du'aan allamanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku ajarin sebuah doa yang diajarkan kepadaku oleh Nabi SAW, kalau engkau memiliki hutang sebesar gunung Thabir atau Sir ya. Nah, gunungnya ada di Arab sana, Allah akan bayarkan utang. Apa doanya? Allahumma kfina atau Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari engkau sehingga aku tidak perlu dengan yang haram. Dan cukupkan aku dengan karuniamu sehingga aku tidak butuh dengan makhluk-makhluk. Untuk selainmu ya Allah. Jadi ketika membaca doa ini, Bapak itu harus benar-benar menghilangkan ketergantungan kepada fulan. Menghilangkan ketergantungan kepada aku masih punya ini, aku masih punya itu. Karena sebagian orang ketika terjebak di dalam riba atau di dalam utang, dia itu kadang-kadang masih berpikir, oh aku masih punya aset. Oh asetku insya Allah bisa untuk melunasi. Aku masih punya ini dan itu. Iya engkau punya itu dan ini. Yang kalau Allah mau menghilangkan, hilang itu semua. Maka bagaimana hatimu sekarang kosong, bersih dari segala ketergantungan dari apa yang kau miliki. Atau yang kau pikirkan dari makhluk-makhluk Allah SWT. Dan itu yang banyak menyebabkan orang akhirnya, apa jemaah, doanya kurang sungguh-sungguh.
Oh, aset Anda masih cukup untuk melunasi utang Anda. Oke. Asetmu nggak laku. Nggak jalan aset. Nggak ada yang mau beli. Ada yang mau beli dengan harga yang murah. Dan kau nggak mau. Maka Anda adalah seorang hamba. Doa tuh. Minta sama Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Hada wallahu alam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah ingin bertanya, Ustaz, benarkah doa yang tidak didahului oleh Asmaul Husna dan sholawat tidak sampai alias tergantung di langit, tidak sampai ke atas? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, ada dua hal ini. Yang pertama berkaitan Asma'ullah Husna. Yang kedua dengan sholawat. Adapun berkaitan dengan doa yang tidak dengan membaca Asma'ul Husna, kurang bagus ya. Kalau dikatakan Rasul SAW pernah melihat seorang berdoa tanpa memuji Allah SWT. Tahu-tahu langsung minta. Maka Nabi SAW mengatakan orang ini terburu-buru. Dan sebenarnya kita kalau berdoa itu dianjurkan memuji Allah. Puji Allah SWT. Kemudian panggil Allah dengan nama-namanya. Di antara nama Allah itu Rabbi. Rabbi, Allahumma. Rabbi itu Rabbku. Allahumma dari kata Allah SWT. Jadi Allah mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah engkau dengan nama-nama tersebut. Kalau kita melihat doa-doanya para nabi, Rabbana, Atina, Rabbi, Habli, Allahumma, maka bacalah seperti itu. Adapun dengan solawat, betul, solawat itu doa yang tidak ada solawatnya, maka bergantung. Jadi nggak nyampe, jemaah. Ini sebagai bentuk penghargaan Allah buat nabinya, sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Allah buat nabinya. Kalau ada yang berdoa lalu tidak bersolawat kepada Nabi alaihi wasallam, Allah menggantung doa tersebut. Maka hendaklah kita bersolawat kepada Nabi SAW. Solawat itu bisa di awal doa, di pertengahan doa, atau di akhir doa. Dan di awal, tengah, akhir, kamu kumpulkan, nggak ada masalah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.